Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini saya ingin menepati janji saya. Kita akan bahas POC. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang POC. Untuk pembuatan POC itu kita pertama kali itu harus mengenali kandungan-kandungan dari bahan yang mau kita pakai. Kandungan-kandungan itu bisa kita kenali secara fisik atau pakai data-data ya. Di Google itu banyak data-datanya detail ya, walaupun banyak sekali kesalahan, namanya orang bikin artikel ya sesuai pengetahuannya, sesuai targetnya. Kalau targetnya promosi ya apa yang dipromosikan itu yang ditulis. Tapi walau bagaimanapun informasi di Mbak Google itu ya masih bisa kita pakai lah. Ya anggap saja walaupun meleset ya nggak parah-parah banget lah. Oh iya, untuk yang kohe kelelawar dulu itu yang melesetnya parah itu. Kohe kelelawar dibilang tinggi nitrogen, padahal kohe kelelawar itu julukannya saja sudah super fosfat. Kalau fosfatnya selisihnya sedikit dari nitrogen, paling sebutannya tinggi fosfat. Kalau super fosfat berarti kandungan fosfatnya itu sudah jauh di atasnya nitrogen dan yang lainnya itu jauh banget. Oke, kembali ke topik. Untuk POC, oh ya di sini saya ngobrolnya, saya bilang ngobrol-ngobrol saja ya, biar nggak terkesan menggurui. Wong saya ini yo nggak pinter-pinter amat. Oke, yang saya sampaikan ini saya penyampaiannya itu versi petani. Versi petani, bukan versi akademis. Kalau versi akademis kan ya data-datanya ya harus komplit, harus disebutkan rinci. Tapi kalau versi petani ya begitulah versi petani. Pedomannya dari apa yang ia lihat, apa yang ia pegang, apa yang ia amati, apa yang ia temui, itulah petani. Oke, di sini saya ada beberapa contoh daun. Ini daun ketela pohon. Untuk daun yang lemas seperti ini daun ketela rambat. Nggak tahu kalau di daerah saudara-saudari sekalian ini disebutnya apa. Nah, untuk yang lemas seperti ini, tipe yang lemas ketika siang hari ini dalam kondisi yang masih hijau, itu daun yang seperti ini kandungannya itu tinggi nitrogen. Kalau fosfor biasanya di sini atau di batang itu fosfornya. Kalau daunnya ini nitrogen. Nah, kalau ini daun kelengkeng kaku. Dipegang saja kaku ini. Kalau daun kelengkeng kayak gini, kalau kaku di siang hari kayak gini, ini tinggi fosfat. Dominan, bukan tinggi, dominan ya, berarti dari sekian itu angka tertinggi kandungannya ya fosfor. Nah, kayak ini daun, oh ya, daun apa ini tadi? Oh, jambu biji ya, ini daun jambu biji. Sebenarnya kalau daun itu digolongkan itu banyak banget. Ini daun yang seperti melingkar gini, ada yang menjari begini. Kalau menjari ini kelompoknya juga ada yang nitrogen, fosfor, kalium juga ada.
Ini juga gitu. Kalau ini daun apa tadi? Oh, daun nangka. Kalau daun nangka ini juga fosfor. Pokoknya kalau pohonnya itu berbuah, berarti kalium ada di buah. Kalau pohonnya tidak berbuah, berarti kalium ada di daun. Seperti kayak ketapang. Nah, pohon ketapang itu dia tidak berbuah, dia langsung biji keluarnya itu keluar biji. Jadi untuk kalium itu disimpan di daun oleh si pohon ketapangnya. Nah, kalau nangka ini ya kalium ya di buah, nggak ada buahnya. Nah, kalau jenis rumput-rumputan, nah kalau kayak gini ya nantilah. Kalau rumput-rumputan itu beda lagi. Nah, kalau kayak gini ini masuk golongan kayak daun petai. Daun petai kan bulat-bulat kecil banget seperti ini. Kalau petai itu juga gitu, ada yang nitrogen, ada yang fosfor, ada yang kalium. Kalau yang petai kecil, petai besar itu nitrogen. Ada lagi yang daun kayak petai itu yang terembesi. Nah, terembesi itu fosfor, kan nggak ada buahnya itu, hanya langsung biji itu. Nah, untuk pembuatan POC di sini tidak saya sampaikan secara prakteknya tidak. Kita ngobrol ya, untuk pembuatan semuanya tahu lah. Untuk daun ini yang dibutuhkan, misalkan kalau ini 1 kilo, kalau kita mau buat POC vegetatif, berarti nitrogen sama fosfor itu yang diutamakan. Kalau POC generatif, fosfor sama kalium, atau yang tinggi kalium juga nggak apa-apa. Tapi untuk yang POC vegetatif itu nitrogen sama fosfor kalau bisa seimbang. Ya beda tanaman, beda racikan sih, tapi secara umum itu tanaman itu ketika tumbuh dia juga butuh batang yang kuat. Tumbuh cepat, batang kuat, itu seimbang. Akarnya bagus. Nah, itu akar itu bantuannya fosfor. Kalau untuk padi ya kalau ketika vegetatif ya nitrogen saja yang dibesarkan, fosfornya nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Ketika meracik itu pemilihan bahan, lalu dalam membuat itu, kalau misalkan untuk POC vegetatif, bahan nitrogen, fosfor, daun yang lemas-lemas seperti ini daun apa tadi, 8 dewa, iya, ini daun 8 dewa tadi. Nah, misalkan ini juga tinggi nitrogen. Nah, ini yang ini 1 kilo misalkan, yang nitrogen 1 kilo, ini yang tinggi fosfor 1 kilo. Dicacah, kalau bisa dicacah pakai pisau, pakai atau ditumbuk pakai lumpang, itu juga bagus. Lalu dicampur air cucian beras atau air kelapa tua, itu bagus. Air sumur kalau nggak ada itu ya air sumur saja. Pokoknya jangan menggunakan air yang mengandung kaporit. Air PDAM, air isi ulang, air aqua galon atau air kemasan itu jangan dipakai. Kalau ada air sumur, yang lebih bagus lagi ya air cucian beras ACB atau air kelapa tua. Ini ditumbuk, dihaluskan atau dicincang-cincang, dipotong-potong saja, itu sudah bagus, hasilnya nanti mantap lah. Nah, kalau utuh begini ya
ya nggak tahu kapan selesainya nanti proses fermentasinya. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tapi kalau dicincang nanti cepet lah prosesnya. Apalagi kalau ditumbuk atau di blender, semakin hancur semakin cepat selesainya. Kalau di blender paling 1 minggu sudah selesai. Kalau dicincang ya 1 bulan lah. Ya kalau utuh gini ya anggap aja 1 tahun. Nah ini, kalau penambahan air cucian beras dengan air kelapa tua itu boleh menggunakan molase atau gula. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sih, molase sama gula itu sudah. Kalau ada ya buah-buahan saja, buah-buahan, limbah buah yang manis itu apa itu sebagai pengganti molase. Gula itu juga ya bisa dipakai lah kalau mau menghemat. Untuk dekomposer, nah dekomposer kalau kita fermentasi itu kunci utama kualitas POC yang kita bikin itu ada di dekomposernya. Kalau dekomposernya bagus ya hasilnya pun bagus. Kalau dekomposernya kurang bagus ya hasilnya ya tetap kalah dengan yang pakai dekomposer bagus. Kalau tidak ada dekomposer yang bagus, coba cari tanah yang gembur, yang kayak humus. Tanah-tanah di hutan itu kan gembur kayak humus. Nah kayak nah kayak gini, agak hitam kecoklatan kayak yang dikompos itulah. Nah atau pakai yang kompos POP itu bagus kalau buat fermentasi. Nggak perlu lagi beli dekomposer atau bagaimana. Kalau mau daripada pakai E4 itu ya kurang bagus lah kalau menurut saya. Ya maaf kalau kita berbeda pendapat. Tanah ini saja udah bagus sebenarnya, daripada yang produk-produk yang di toko-toko itu. Ya kami IOG itu ya memang punya sih dekomposer sendiri, andalan lah. Tapi kalau untuk saudara-saudari sekalian, kalau pengen menghemat, tanah ini saja sebenarnya sudah bagus. Asal cari tanah yang gembur, tanah humus lah, tanah yang bagus. Biasanya itu yang di hutan-hutan itu bagus. Itu udah dicampurkan ke POC-nya gitu aja sudah selesai. Misalkan 20 liter POC gitu ya, pakai tanahnya itu 1 kilo atau setengah kilo itu udah cukup. Nanti mikroba yang di tanah, kalau katanya orang akademis ya, kita kan petani, kalau katanya orang akademis, 1 genggam tanah yang bagus, dalam 1 genggam tanah yang bagus itu mengandung mikroba sebanyak jumlah manusia di muka bumi ini. Oh, itu baru 1 genggam loh, belum kalau setengah kilo atau 1 kilo. Jadi ya bisa kita manfaatkan lah tanah ini. Kita nggak perlu benci tanah, walaupun ya menanam itu memang nggak gampang, bukan berarti tanahnya yang salah kan. Kita bisa manfaatkan. Kalau khawatir ini ada mikroba yang berbahaya atau bagaimana, setiap pembuatan 5 liter POC itu dikasih garam krosok 1 genggam. Itu dicampurkan. Kalau misalkan kita buatnya 5 liter ya kita cukup 1 genggam garam krosok, tanahnya ini 1 genggam, itu aja udah cukup lah. Kalau yang 20 liter ya tinggal mengali lipatkan atau ambil setengah kilo gitulah, gampang, biar gampang. Nah, untuk lama fermentasi itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di blender itu paling 1 minggu.
di blender, ditumbuk, digiling itu paling 1 minggu. Kalau dicacah, dicincang, dipotong itu 1 bulan. Kalau utuh ya 1 tahun masa fermentasinya. Kalau masa itu dianggap, kalau misalkan masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dianggap lama, yo begini saja, kita bikin pupuk itu sebagai tabungan. Kita bikin sekarang untuk tabungan kita musim tanam depan. Ya menabung kan ya nggak harus uang, kita ya menabung pupuk, menabung kohe, menabung ya banyak lah. Kalau petani ya tabungannya ya pupuk, pestisida, pesnat, pupuk, itu tabungannya petani. Kalau dokter ya tabungannya ya obat. Untuk pembuatan POC saya rasa cukup sekian dulu. Nggak kerasa ini sudah 16 menit ini ngobrol ngalor ngidul, kelamaan nanti saudara-saudari bosen lagi. Nggak ada praktek, cuma ngomong aja. Tapi ya semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit banyak bermanfaat lah untuk saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak mengecewakan. Ini maaf untuk contoh beberapa tanaman saja, ini pun enggak semuanya. Ini kita bahas yang di golongan ini. Kalau yang di golongan yang kayak petai, daun petai tadi, ini juga panjang nanti durasinya. Untuk dekomposer, oh ya saya tambahi sedikit. Untuk dekomposer tadi pakai ini boleh, pakai trichoderma boleh, PGPR boleh, atau pakai kompos juga boleh, tapi kompos yang bagus lah. Soalnya targetnya kita ambil mikroba yang ada di dalamnya. Biasanya kompos ada juga yang mikrobanya dimatikan. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya lanjut aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.